Halo Sobat Film, bertemu lagi bersama saya yang pada kesempatan kali ini kembali akan membahas sebuah alur cerita film menarik berjudul Tanpa Berlama-lama. Bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP? Film dibuka dengan menampilkan dua orang pria yang sedang berbicara tentang suatu pekerjaan. Sebut saja bapak ini bernama Johnny dan yang misterius ini bernama Frank Casper. Johnny yang pengangguran meminta Frank untuk memberinya pekerjaan, dan saat Frank mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pembunuh bayaran, Johnny malah mengejeknya. Menilai pekerjaan Frank seperti sebuah fantasi, Johnny pun bertanya siapa target selanjutnya yang akan dia habisi. Yang secara mengejutkan, ternyata justru Johnny lah yang menjadi target Frank selanjutnya. That was freaking well said, man. Bang, bang. Nice mark. But I've witnessed executions. Frank pun langsung pergi dari tempat tersebut, namun tiba-tiba secarik surat tertempel di mobilnya. Setelah membacanya, dia pun langsung bergegas menuju alamat dari isi surat tersebut. Setelah sampai, dia bertemu dengan seorang pria yang ternyata ingin memberinya pekerjaan. Pria tersebut bernama John Doe, yang sangat berambisi ingin menghabisi seorang kartel narkoboy nomor 1 di Amerika Utara bernama Sonny Garcia. John ingin agar kematian Sonny bisa diketahui semua orang, yang mana hal tersebut dia inginkan karena sebuah rasa sakit hatinya pada Sonny yang dijelaskan adalah seorang teman lamanya yang telah mengkhianatinya. Vulnerable, mate. Misi pun akhirnya dimulai dengan menampilkan Frank yang kini tengah berada di suatu klub milik Sonny, yang mana pada waktu itu Sonny terlihat sedang mengeksekusi seorang pria yang identitasnya akan kita ketahui nanti. Frank yang mempersiapkan senjatanya kini telah mulai beraksi. Satu orang penjaga Sonny pun terlihat telah koit di tangannya. Penjaga yang lainnya pun melaporkan hal tersebut. Namun sial bagi mereka, justru mereka lah yang meninggoy satu persatu di tangan Frank. Salah seorang tangan kanan Sonny pun juga meninggoy di tangan Frank, yang kejadiannya disaksikan langsung oleh Sonny dari sebuah CCTV. Hingga pada puncaknya, Sonny yang ditinggal semua anak buahnya itu pun akhirnya menjadi target dari Frank yang ganas itu. Dia terdesak dan mencoba untuk menyogok Frank dengan bayaran yang lebih tinggi untuk membuat serangan balik kepada yang mengirimnya. Namun Frank yang profesional tak menghiraukan perkataannya dan kemudian menggering pria tersebut ke tempat terbuka yang dapat dilihat oleh orang lain. Dan di hadapan para pengunjung itu pun Frank langsung mengeksekusi Sonny secara brutal, yang mana hal tersebut dia lakukan memang dasar atas perintah dari John yang sebelumnya menginginkan agar kematian Sonny bisa diketahui semua orang. Paying you triplet. Sonny pun akhirnya meninggoy. Apakah cerita telah selesai? Tunggu dulu. Bagaimana hal tersebut terlihat begitu mudah, yang mana padahal dijelaskan di dalam film, Sonny yang merupakan kartel narkoboy terbesar di Amerika Utara ini terkenal memiliki pasukan hingga kemampuan yang begitu sulit untuk dijangkau. Jangankan untuk dihabisi, mendekatinya saja pun dijelaskan mustahil. Dan bagaimana bisa Sonny bisa dikalahkan dengan begitu mudah? Ternyata ada kisah balik ini semua yang tentunya menarik untuk kalian simak. 1 minggu sebelum insiden kematian Sonny terjadi, rupanya sang dalang dalam cerita ini yang tak lain adalah John telah menyusun 6 rencana untuk menjatuhkan Sonny dengan melibatkan 6 orang juga untuk menjalankan ambisinya tersebut, yang mana rencananya itu diawali dengan memperkerjakan seorang pria pengangguran yang kita sebut saja sebagai Marcus, yang dia sewa untuk menculik istrinya Sonny yang bernama Steve. Mendengar nama Sonny, Marcus awalnya takut, namun setelah mendengar John yang membayarnya tinggi, Marcus pun menyetujuinya. Marcus sempat bertanya kenapa John tak melakukan eksekusi saja kepada istrinya Sonny dan malah ingin menculiknya. Yang dari sini pun cerita masa lalu John kembali diungkapkan. Dijelaskan saat John dan Sonny masih berteman dulu, mereka sempat ngerampok seorang pria hingga koit. Malangnya, pria yang mereka rampok itu ternyata adalah menantu sang bos mafia yang berada di Meksiko. Mereka berdua pun berhasil ditangkap oleh sang bos mafia itu yang diketahui bernama Eljeb. John bersama pasangannya disekap, sedangkan Sonny dimanfaatkan. Sonny diberi pilihan oleh Eljeb untuk melakukan eksekusi antara John atau kekasihnya, yang kemudian kekasihnya John lah yang dia pilih untuk dieksekusi. John yang begitu mencintai kekasihnya itu pun begitu marah, terlebih lagi saat dia melihat sahabatnya tersebut yang kini malah meninggalkannya. Kembali ke cerita, Marcus pun mulai menjalankan misinya dengan mengintai dan mengikuti istrinya Sonny yang berniat ingin pergi ke salon itu. Namun saat mereka telah tiba, Marcus yang sedang bergerak akhirnya malah terlihat oleh seorang petugas yang kebetulan sedang berhenti di jalan. Alhasil baku tembak pun tak bisa dihindarkan, yang kemudian juga melibatkan pengawal Sonny yang menyadari hal tersebut, yang mana dalam insiden ini Marcus terluka dan kemudian kabur setelah melihat petugas yang menyerangnya itu yang kini telah koit. Terlihat Steve yang bersembunyi di dalam mobil juga menjadi korban dari insiden ini hingga membuatnya sekarat. Scene ini pun menjadi penutup dari kisah Marcus yang telah disewa oleh John, hingga pada akhirnya dirinya berhasil ditangkap oleh Sonny bersama kelompoknya.
Fuck me! I told you Garcia. Scene kemudian kembali lagi pada 1 minggu sebelum kematian Sonny pada scene pertama, tepatnya pada saat Marcus belum melancarkan misinya untuk menculik istrinya Sonny. Ditampilkan Sonny yang saat itu sedang melakukan pertemuan untuk membahas suatu masalah dalam bisnisnya dengan seorang pria kiriman dari bus narkoba yang berada di selatan. Dirinya tiba-tiba didatangi oleh seorang wanita bernama Olivia yang dijelaskan merupakan seorang wanita cerdik yang sangat handal dalam melakukan sebuah pencurian. Tak tanggung-tanggung, sebuah mobil sport pun begitu mudah wanita ini dapatkan saat menjalankan aksinya. Sorry. Fucking wallet, dude. Nice job on the quick turn. Hingga pada suatu malam dia mendapat sebuah surat dari temannya yang tak lain berasal dari John yang berniat ingin memberinya sebuah pekerjaan yang tentu saja berhubungan dengan keterampilannya itu. Dengan bayaran yang begitu tinggi, John meminta Olivia untuk mengambil barang berharga milik Sonny berupa sebuah kalung antik yang selalu dipakai oleh Sonny kemanapun dia pergi. Saat Olivia bertanya kenapa dia harus melakukan itu, lanjutan dari masa lalu John pun kembali ditampilkan. Tak hanya kehilangan kekasihnya, John rupanya juga telah dianggap sebagai pelaku atas kematian kekasihnya itu hingga membuatnya dipenjara selama 20 tahun, yang mana dari sinilah dia pun mulai berniat untuk melakukan balas dendam itu. To pin a murder on me. Unimaginable. 20 years, 20 hard years living my life for. Olivia yang setuju dengan pekerjaannya itu akhirnya berhasil mendekati Sonny hingga terjalin sebuah hubungan di antara mereka. Namun sialnya hal itu masih belum bisa membuatnya untuk mendapatkan kalung antik milik Sonny tersebut. Di satu sisi, Sonny yang cerdas itu rupanya saat ini juga sedang memburu seorang wanita yang telah membuat masalah dalam bisnisnya yang nampak seperti Olivia dengan mempekerjakan seorang pria yang kita sebut saja sebagai Jones yang ahli dalam hal pelacakan, yang mana setelahnya dijelaskan Olivia bersama temannya rupanya tengah berniat merampok kalungnya Sonny secara langsung. Walaupun hal itu tentu saja membuat temannya Olivia itu celaka. Namun cerdiknya mereka berhasil mendapatkan kalungnya Sonny itu setelah berhasil menukarnya dengan sebuah kalung palsu yang telah mereka persiapkan, yang mana tanpa disadari oleh Sonny, kalung tersebut kini langsung dibawa kabur oleh Olivia yang cerdik itu. Cerita pun kembali pada 1 minggu yang lalu, yang pada saat ini menampilkan tokoh Jones yang sebelumnya dipekerjakan oleh Sonny untuk melacak seorang wanita. Jones yang pada saat itu sedang bekerja untuk seseorang ditampilkan rupanya juga mendapat tawaran kerja dari John yang menghubunginya dengan meminta pria tersebut menggunakan keahliannya untuk melacak dan mengetahui semua aktivitas yang dilakukan oleh istrinya Sonny. Di sini lanjutan dari kisah masa lalu John pun kembali diungkapkan, yang pada saat itu dirinya pertama kali mengenal sosok kekasihnya yang begitu dia cintai itu yang kini telah koet. Dijelaskan istrinya Sonny saat ini rupanya mulai sudah tak tahan dengan pekerjaan Sonny yang sebagai seorang kartel itu dan berusaha untuk mengungkapkannya ke DEA dengan jaminan sebuah kekebalan hukum yang dia inginkan untuk dirinya. Karena alasan itulah John pun mempekerjakan Jones untuk mencari informasi tentang rahasia apa saja yang telah diungkapkan istrinya Sonny itu kepada DEA. In extra cautious city, they're offering, and then will he be presented? Name your price. Benar saja, wanita itu secara diam-diam terlihat bertemu dengan seorang agen DEA di suatu tempat yang tanpa mereka sadari seseorang rupanya telah melacak pertemuan mereka itu yang terlihat sedang membahas semua rahasia tentang organisasi kelompoknya Sonny dalam menjalankan bisnis narkobanya. Once a week, sometimes more. Facilitates it through the McPaid. Tell us what we want, we'll give you what you need. Hingga tak lama kemudian pertemuan rahasia itu pun akhirnya sampai ke telinga Sonny yang mendapat informasi tersebut dari seseorang yang mempengaruhinya dulu yang tak lain adalah LJ yang rupanya telah berhasil mendapatkan hasil rekaman pertemuan istrinya Sonny itu dari seseorang. LJ yang mengetahui wanita yang mereka bahas itu adalah istrinya Sonny memintanya untuk segera mengurusnya demi keselamatan bisnis mereka, yang mana hal tersebut begitu membuat Sonny marah dan juga kacau. No todo es dinero, te lleva muy lejos. Su vida en tus manos. Sonny pun langsung menemui istrinya itu untuk mendapatkan jawaban. Istrinya menjelaskan semua hal tersebut dia lakukan rupanya atas dasar sebuah kebebasan yang selama ini tak dia dapatkan. Wanita itu merasa hidupnya tak berjalan normal jika suaminya itu terus bekerja sebagai seorang kartel, karena seringkali dirinya merasa tak aman jika ingin melakukan sesuatu. Mendengar alasan istrinya itu, Sonny pun sempat dibuat emosi dan terdiam sebelum pada akhirnya istrinya itu pergi meninggalkannya. To live in hiding for the rest. No. I don't give a fucking drugs. Losing it, Sonny.
cerita pun kembali lagi pada 1 minggu yang lalu dengan menceritakan seorang tokoh lainnya yang juga terlibat dalam cerita. Tokoh tersebut adalah seorang wanita bernama Lee yang berprofesi sebagai penipu yang begitu ahli dalam hal pencucian uang. Lee yang terlihat sedang menjalankan keahliannya itu pada seseorang yang telah ditipunya. Rupanya aksinya itu diketahui oleh seseorang yang tak lain adalah John, yang seperti biasa menawarkan sebuah pekerjaan mahal yang tak bisa ditolak oleh wanita itu. John meminta Lee untuk melakukan pekerjaan sebuah rekayasa pencucian uang kepada Sony dengan tujuan untuk menipunya. Lee yang dibayar mahal itu pun akhirnya menyetujuinya. Dengan modal yang diberikan oleh John padanya, Lee pun kemudian beraksi, tepatnya pada saat dia berhasil memancing kedatangan Sony ke hadapannya. Di sini pun Lee langsung menjelaskan tentang dirinya yang begitu mudah melakukan pencucian uang kepada pria yang mengajaknya ke tempat ini kepada Sony, yang mana hal itu rupanya berhasil memancing rasa penasaran Sony untuk mengajaknya bekerja sama. Rekayasa pencucian uang pun dimulai dengan modal $100.000 yang diberikan oleh Sony. Uang itu pun kembali diberikan Lee dengan bertambah sebanyak 20%, yang mana uang 20% tersebut berasal dari John yang dengan sengaja memberinya modal. Bisnis itu pun terus mereka lakukan hingga mencapai titik tertinggi. Nah, dari sinilah Lee dan John pun akhirnya memulai rencana asli mereka. Dengan memanfaatkan kepercayaan yang telah diberikan oleh Sony, Lee pun mulai bersandiwara kepada Sony dengan berkata bahwa saat ini dia telah bekerja sama dengan seseorang yang berani memberinya modal yang tinggi. Alhasil Sony yang tak ingin kehilangan Lee yang cerdas itu akhirnya nekat untuk memberikan Lee sebuah modal yang lebih besar kepada Lee hingga mencapai $10 juta, yang mana kemudian tentu saja uang tersebut langsung dicuri oleh Lee yang tak kunjung datang untuk membawa uang yang seharusnya berlipat ganda itu. Sony yang merasa tertipu itu pun terlihat hanya bisa terdiam seorang diri. How big? Fine. Stop everything. Dan untuk yang terakhir kalinya, scene pun kemudian kembali lagi pada cerita 1 minggu sebelumnya. Cerita kali ini berfokus pada seorang wanita yang berasal dari kalangan petugas di AA bernama Veronica, yang mana pada saat itu bersama 2 orang anggotanya sedang menjalankan tugas untuk menangkap para narkoba yang sedang nyantai. Dan setelah operasi itu selesai, Veronica tiba-tiba mendapat sebuah pesan tertulis dari seseorang yang tak lain adalah John, yang seperti biasa ingin memberinya sebuah pekerjaan. Mereka pun akhirnya bertemu. John yang mengetahui sosok Veronica yang menginginkan sebuah reputasi untuk menaikkan pangkatnya, mengajak wanita tersebut untuk bekerja sama dengannya untuk menjatuhkan Sony Garcia dengan sebuah embel-embel informasi yang dia ketahui tentang Sony itu. Hingga pada akhirnya wanita itu pun menyetujuinya. Terlebih lagi pada saat John mengatakan tentang pekerjaannya yang hanya ditugaskan untuk mengambil uang milik Sony yang tersimpan di balik sebuah lukisan unik yang nantinya akan menjadi miliknya sendiri, yang di dalamnya terdapat uang sebanyak $1 juta. Misinya pun akhirnya dimulai. Sony yang saat itu bersama 2 orang rekan bisnisnya tiba-tiba langsung disergap oleh Veronica yang datang bersama 2 orang anggotanya. Veronica pun langsung menjalankan pekerjaannya untuk mengambil uang yang ternyata memang benar tersimpan di sebuah lukisan unik, dan kemudian langsung meminta anggotanya untuk membawa uang tersebut, sembari dirinya menjelaskan tentang sebuah skema rekayasa yang telah dia rencanakan untuk menangani kasusnya ini dengan berpura-pura telah melakukan penggerebekan kepada sosok Sony tersebut yang secara kebetulan memang sedang menjalankan bisnis narkoboynya bersama 2 orang rekan bisnisnya itu. Yang dia pikir dari hal tersebut, selain telah berhasil mengambil uang Sony yang bernilai $1 juta, dirinya nantinya juga akan mendapatkan reputasi karena telah berhasil meringkus sang bos besar narkoboy tersebut. The door was never here. Notice suspicion upon a major drug transaction. Namun sialnya hal itu rupanya malah di luar ekspektasinya. Salah seorang rekan bisnisnya Sony yang berada di TKP ternyata adalah seorang agen yang tanpa diketahui oleh Veronica sedang menyamar bertahun-tahun. Yang mana hal tersebut akhirnya justru malah membuat posisi Veronica terancam karena diketahui telah nekat merampok uangnya Sony untuk kepentingannya sendiri. Kini tak hanya kehilangan pekerjaannya, Veronica bahkan dihukum penjara selama 20 tahun atas ulahnya yang telah mencoreng nama baik satuannya tersebut. Yang lebih malangnya, Sony yang dia amankan terlihat malah berhasil bebas dengan begitu mudahnya. Yang mana hal tersebut tentu saja berhasil dia lakukan dengan uangnya. Namun Sony yang kini tengah bersantai itu akhirnya mulai menyadari tentang nasibnya yang belakangan ini sering mengalami masalah, terutama dalam seminggu terakhir, yang tentu saja ulah dari John yang telah mempekerjakan beberapa orang demi untuk membuatnya menderita.
Hingga pada puncaknya, seperti yang kita ketahui, sang bos narkoba itu pun akhirnya harus koit di tangan seorang pembunuh bayaran yang telah disewa oleh John yang ditampilkan pada scene pertama. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan. Dear friend John Doe, the man nobody knew Beast was myself. I gave them everything they wanted, I kept.